Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Hidayat, NIM 1913605, akan menjelaskan tentang sistem komputer. Definisinya, sistem adalah suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga bentuk suatu kelompok dalam melaksanakan tujuan pokok yang ditargetkan. Sistem komputer adalah elemen-elemen terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah untuk mengolah data menjadi informasi. Klasifikasi komputer dibagi dalam beberapa klasifikasi, yaitu berdasarkan jenis data yang diolah. Yang pertama adalah komputer analog, digunakan untuk mengelola data kualitatif. Komputer digital digunakan untuk mengolah data kuantitatif. Dan yang ketiga, komputer hybrid, kombinasi komputer analog dan komputer digital. Berdasarkan kemampuan komputer, ada yang small scale komputer, medium scale komputer, dan large scale komputer. Berdasarkan ukuran fisik, yang pertama komputer mini atau mini komputer, yang kedua komputer mikro atau mikrokomputer. Berdasarkan bidang masalah, yang pertama itu special purpose komputer, yang kedua general purpose komputer. Konfigurasi komputer, konfigurasi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu hardware, perangkat keras, peralatan dalam bentuk fisik yang menjalankan sistem komputer, software, perangkat lunak, rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dikehendaki. Yang ketiga, brainware, orang yang menggunakan komputer. Konfigurasi hardware terdiri dari yang pertama input device, yang kedua process device, yang ketiga output device. Bagiannya itu input, proses, dan dari proses dikonversi, lalu di binar, setelah itu dikonversi dan diproses lagi, lalu di output. Konfigurasi hardware seperti ini bagiannya. Keterangan dari bagian tersebut adalah CPU Computer Control Unit, digunakan untuk mengatur dan menjalankan instruksi dalam urutan yang telah ditetapkan. ALU, Arithmetic and Logic Unit, bagian perangkat keras yang berhubungan langsung dengan perhitungan aritmatik. Yang ketiga, RAM, Random Access Memory, memori yang membaca dan menulis. Yang keempat, ROM, Read Only Memory, memori yang dapat membaca saja. Jenis-jenis RAM itu ada SRAM, Static RAM, DRAM, Dynamic RAM, NVRAM, FRAM. Ferroelectric RAM. Jenis-jenis ROM, yang pertama itu PROM, Programmable ROM. Yang kedua EEPROM, Erasable ROM, dan EEPROM, Electric Erasable Programmable ROM. Control Unit merupakan salah satu bagian dari sebuah CPU yang berfungsi untuk mengontrol data atau instruksi. Jadi dari address ke address register, lalu di instruction, lalu di program counter, dan dari program counter dan juga dari program counter, lalu di instruction, lalu address register. Arithmetic and Logic Unit, yang dari storage register ke adder dan akumulator. Memori CPU ALU dihubungkan oleh bus. Bus dibedakan jadi 3 fungsi, yaitu control bus, address bus, dan data bus. Klasifikasi software terbagi menjadi sistem operasi, operating software, perangkat lunak yang dihubungkan dengan pelaksanaan program dan koordinasi dari aktivitas sistem komputer. Kedua, bahasa programan. Bahasa komputer digunakan untuk menulis instruksi-instruksi program untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh programmer. Yang ketiga, program paket. Program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Sistem operasi, operating system. Fungsi dasarnya menjadwalkan tugas. Kedua, mengelola sumber daya perangkat lunak dan keras. Yang ketiga, menjaga keamanan sistem. Keempat, memungkinkan pembagian sumber daya untuk beberapa pemakaian. Yang kelima, menyimpan catatan pemakai. Yang keenam, menangani interrupt. Bahasa pemrograman. Adapun bahasa pemrograman dikenal saat ini, yang pertama bahasa tingkat rendah atau low level language. Contohnya bahasa mesin dan bahasa rakitan.
Yang kedua, bahasa tingkat menengah, middle level language, itu contohnya bahasa coding C. Yang ketiga, bahasa tingkat tinggi, high level language, contohnya Basic, COBOL, dan Pascal, PL, atau I, dan Argot. Program paket itu program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Program paket digunakan untuk aplikasi bisnis secara umum, aplikasi khusus di bidang industri, aplikasi untuk meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan, dan aplikasi untuk produktivitas perorangan. Contohnya Lotus 123, DBus, dan Porter. Konfigurasi brandware. Brandware dikelompokkan menjadi 3, yaitu operator, seseorang yang mengoperasikan mesin komputer, atau dapat pula dikatakan dengan seseorang yang menjalankan tindakan untuk dilaksanakan. Yang kedua, programmer, seseorang yang bertugas merancang, menulis, dan menguji komputer. Yang ketiga, sistem analisis, seseorang yang bertugas untuk melakukan spesifikasi penyelesaian masalah. Ini bagiannya instalasi komputer dari CPU atau proses device, lalu dijalankan ke output device, lalu ke modem Ethernet, dan video dimasukkan ke CPU, sensor, input device, dan kamera. Peralatan komputer, peralatan input, keyboard, mouse, joystick, scanner, light pen, trackball, touchscreen, magnetic ink, character reader, optical character reader, optical mode recognition reader. Peralatan sistem komputer, perangkat outputnya monitor, printer, dan plotter, proyektor, mikrofon, peralatan input-output, disk drive, tape drive, modem Ethernet, PCMCII, hub, switch, print server. Input atau output card, SCII card, terminal, CD-ROM, compact disc read-only memory, CD read and writer, DVD-ROM, DVD read and writer. Lalu peralatan proses, CPU, mainboard atau motherboard, I/O card, SCII card, VGA, video graphic adapter card, dan prosesor, RAM, jatuh daya. Media penyimpanan atau storage, floppy disk, hard disk, tape, CD, DVD, flash disk. Monitor dapat dibagi menjadi beberapa sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang tampilan, alphanumeric display. Yang kedua graphic display. Dari sudut pandang warna, yang pertama monochrome display, yang kedua color display. Ada yang CGA color display adapter, IGA enhanced graphic array, VGA video graphic adapter, SVGA super video graphic adapter, XVGA. Printer dan plotter, alat yang digunakan untuk mencetak grafik, gambar, dan data lain pada selembar kertas. Printer terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, impact printer, printer ketuk. Yang kedua, non-impact printer, printer tanpa ketuk. Dan thermal printer. Perkembangan komputer, perkembangan hardware. Kemajuan teknologi yang dibuat manusia telah mengubah bentuk dan fungsi komputer dalam beberapa generasi, yaitu generasi pertama masih sangat sederhana dan kompleks. Ciri-cirinya ukuran fisiknya besar, kecepatan proses lambat, cepat panas, membutuhkan listrik yang besar, menggunakan tabung hampa udara, memori menggunakan cluster. Generasi masih menggunakan bahasa mesin, menggunakan konsep storage program. Yang kedua, tahun 1959 dan 1965. Dibuat untuk menyempurnakan bentuk dari komponen. Ciri-ciri komponen telah menggunakan transistor, ukuran fisiknya lebih kecil, proses lebih cepat, tidak cepat panas, lebih hemat listrik, memori yang digunakan lebih besar, menggunakan bahasa tingkat tinggi. Yang ketiga, pada generasi ini menyimpan memori lebih besar dan diletakkan di luar. Ciri-cirinya, komponen lebih menggunakan IC, kecepatan proses lebih cepat, membutuhkan listrik yang lebih hemat, memori lebih besar, dapat menyimpan sampai ribuan karakter, menggunakan penyimpanan luar, dapat menggunakan untuk multiprocessing dan multiprogramming, telah dibuat alat input dan outputnya. Generasi keempat,
dibuat dengan menggunakan beberapa IC. Generasi keempat dibuat dengan menggabungkan beberapa IC yang dipadatkan. Ciri-cirinya telah menggunakan LCI. LCI dikembangkan menjadi VLSI. Chip yang digunakan dalam bentuk segi 4. Perkembangan software. Bahasa A generasi pertama. Program yang digunakan untuk menjalankan komputer masih menggunakan bahasa mesin. Contohnya 11011111010101010 yang diartikan add. Bahasa generasi kedua, selain bahasa mesin masih ada bahasa rakitan yang biasa dikenal bahasa generasi kedua. Bahasa rakitan disamakan dengan bahasa tingkat rendah karena kasih dibutuhkan suatu penerjemah untuk menjalankan perintah. Bahasa generasi ketiga, karena pada bahasa generasi kedua masih menimbulkan kesulitan, maka dibutuhkan bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, Pascal, Basic. Program ini disebut dengan bahasa generasi ketiga. Bahasa generasi keempat. Pembuatan bahasa generasi keempat ditujukan untuk memudahkan pengguna pada proses pengambilan keputusan. Bahasa generasi kelima. Bahasa generasi kelima adalah bahasa pemrograman yang digunakan pada expert system. Expert system dibuat untuk memudahkan seseorang programmer dalam membuat sebuah program seperti layaknya seorang pakar sistem. Komponen sistem komputer. Yang pertama, unit pemroses CPU, main memori, perangkat masukan dan keluar, interkoneksi antar komponen. Pemrosesan CPU untuk memproses mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data yang terdiri dari ALU, CU, register. Berfungsi mengendalikan operasi komputer dalam pemrosesan data, menghitung operasi logik, dan mengirimkan data dengan membaca instruksi dari memori dan mengeksekusinya. Main memori berfungsi menyimpan data dan program dan bersifat volatil. Memori dibagi menjadi dua, yaitu main memory. Yang kedua, secondary memory. Perangkat masukan atau keluaran. Perangkat masukan dan keluaran berfungsi memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Perangkat ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu perangkat masukan, kedua perangkat keluaran, ketiga perangkat pengendali. Interkoneksi antar komponen struktur dan mekanisme yang menghubungkan antara pemrosesan main memori, perangkat masukan, dan keluaran. Organisasi sistem komputer. Yang pertama, baud, penyimpanan data, register, access memori, random access memori, memori ekstensi, direct memory access. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada kesalahan atau kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.